Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. HA dari PPATK berarti kan ini sudah masuk ke ranah hukum pidana ya, hukum pidana. DPR dengan pemerintah itu kan satu level. Tapi lihat cara tindakan daripada anggota DPR itu. Misalnya bukan saja sebagai mitra, tetapi menempatkan saudara PPATK, ketua PPATK sebagai terdakwa. Dilakukan oleh PPATK ini tidak termasuk pelanggaran hukum pidana. Karena apa? Yang disampaikan adalah secara global, tidak orang per orang, dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun begitu, sehingga bisa melaporkan kerugiannya kepada kepolisian karena dibuka rahasianya. Yang namanya transaksi mencurigakan itu kan dari lembaga keuangan dulu, lembaga keuangan apakah itu bank, apakah itu asuransi, apakah itu money changer dan lain sebagainya. 497 triliun itu ternyata 349 triliun itu ternyata dari hasil kejahatan yang ada di pasal 2 ayat 1, berarti ada TPPU dan kejahatan itu. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan. Makanya dugaan saya kenapa Pak Mahfud mengatakan kami bukan bawahan, tetapi memang cara-cara Komisi 3 itu menurut saya arogan, tidak menempatkan PPATK sebagai mitra. Dan kelihatan kan sekarang akhirnya akibat ancaman daripada Komisi 3, kemudian yang mengancam, kemudian melakukan tindakan hukum. Ada seorang pegiat anti korupsi melaporkan, yaitu saudara Ivan dan juga Menko Equin. Untuk inilah bentuk logika terbalik saya. Kemudian jika nanti kepolisian menyatakan tidak ada pidana apa yang dilakukan oleh PPATK, maka apa yang dilakukan PPATK itu benar. Sisi lain, Maki menyayangkan sikap-sikap DPR kemarin yang terkesan malah justru menyalahkan. PPATK itu adalah transaksi-transaksi yang mencurigakan, ada TPPU gitu ya, ada TPPU diserahkan kepada penyidik. Nanti penyidiklah yang akan menentukan apakah dari LHA itu ada TPPU-nya dan tindak pidana asalnya apa gitu ya. Nah, kita dorong Pak Mahfud sejauh pengetahuannya dia untuk membongkar. Mengapa DPR misalnya diduga adalah aliran 1 triliun kepada partai misalnya. Ya. Mengapa Komisi 3 tidak mendahulukan ini? Kalau dari PPATK bukan dugaan pencucian uang. Dugaan pencucian uang dari PPATK, tinggal nanti penyidiknya yang lihat, diserahkan kepada penyidik-penyidik yang menilai. Jadi tidak bisa Menteri Keuangan mengatakan bahwa hanya ada 3,3 saja. Ini sudah ranahnya proses hukum, proses dari mau ke lidik gitu ya. Jadi bukan proses policy yang boleh dibahas antar lembaga. Ini sudah proses hukum. Saya kira Bang Saur pasti akan paham sekali tentang ini. Komisi 3 panggil Mahfud MD soal transaksi janggal 349 triliun. Said Iqbal, ada apa dengan DPR? Tribunjambi.com, langkah Komisi 3 DPR RI yang memanggil Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenkeu disorot banyak pihak. Sorotan tersebut juga datang dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia mengaku keheranan atas sikap wakil rakyat tersebut. Partai Buruh menyoroti sikap DPR RI yang bakal memanggil Menko Polhukam Mahfud MD pada pekan ini. Adapun Mahfud, rencananya bakal dipanggil DPR RI akibat pernyataannya yang menyebut adanya transaksi janggal 349 triliun rupiah. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku heran atas sikap DPR tersebut. Menurutnya, alih-alih memanggil Mahfud MD soal transaksi mencurigakan tersebut, lebih baik DPR menuntaskan perkara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak Kemenkeu. Partai Buruh, kata dia, sudah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Ditjen Pajak yang meminta melakukan audit forensik hingga mencopot Ditjen Pajak. Dalam mewujudkan hal tersebut, DPR bisa membentuk panitia kerja atau panitia khusus bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kenapa DPR-nya tidak membentuk panja atau pansus bersama BPK untuk melakukan audit forensik Ditjen Pajak, malah mempersoalkan balak Mahfud, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual Selasa 28 Maret. Ada apa dengan DPR? Ada apa dengan DPR? Lanjut dia.
Lanjut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menyinggung soal keterbukaan dan transparansi. Sehingga lanjutnya, DPR seharusnya membentuk panja atau pansus hingga tim pencari fakta audit forensik bersama BPKN. Seharusnya, panja atau pansus dibentuk tentang pajak. Audit forensik baru Pak Mahfud dipanggil sebagai saksi, bukan dipanggil dalam kapasitas apa, kata dia. Lebih jauh, Said Iqbal menyatakan pihaknya tak ada kepentingan apapun terkait dukungannya terhadap Mahfud MD. Ini, kata dia, merupakan bentuk dukungan untuk membongkar dugaan pencucian uang Partai Buruh bersama Bapak Mahfud MD, dan ini tidak ada kaitan apapun, kami gak pernah bicara dengan Mahfud MD. Dan ini tidak ada kaitan apapun, kami gak pernah bicara dengan Mahfud MD, kata Said Iqbal. Cuma sikap Mahfud MD konsisten terhadap menyelamatkan uang negara, menghancurkan korupsi dan menghancurkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lanjut dia, tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pasalnya, Presiden ingin adanya keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan saya siap datang hari Rabu jam 2, katanya. Kehadirannya ke DPR, kata Mahfud, nantinya akan didampingi oleh sejumlah pejabat eselon 1 dari para anggota Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon 1-nya, gitu aja. Saya siap datang hari Rabu, pungkasnya.